Banat TV. Ada di antara kita yang mungkin orang tuanya sudah meninggal. Ada di antara kita yang sebahagian anaknya sudah meninggal. Ada yang kakeknya, neneknya. Dan saya jamin pasti kita semuanya memastikan bahwasanya tidak ada satupun manusia atau yang hadir pada malam hari ini kecuali pasti telah pernah merasakan ada yang ditinggal oleh anggota keluarganya. Ini menunjukkan bahwasanya kematian itu pasti. Kematian ini adalah suatu hal yang hak. Dan siapa orang yang tidak mati? Oleh sebab itu, kalaulah kita mengetahui bahwasanya ini adalah suatu hal yang pasti, yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bukan kita kabur daripada kematian tersebut. Justru tapi apa yang akan kita persiapkan dengan satu hal yang pasti tersebut. Ibarat kata nih, kita hidup di dunia, kita tinggal di Medan. Dapat perintah, kita dipindahkan ke luar kota, pindah ke Jakarta. Kita siapkan barang-barang kita akan hijrah ke Jakarta, pindah pekerjaan ke Jakarta. Kita siapkan barang-barang kita. Apakah yang kita ambil hanya yang penting-penting saja, ataukah yang tidak penting kita akan bawa juga? Sampah-sampah yang ada di rumah kita pun kita bawa ke Jakarta, atau kalau kita mau pindah, pastinya yang akan kita bawa adalah yang paling berharga, uang kita, harta kita, keluarga kita. Yang paling berharga yang kita miliki itu yang pasti terdahulu untuk kita bawa dan kita persiapkan untuk pindahan kita. Gak ada orang pindah ke luar kota atau pindah ke dalam suatu tempat yang lain, tempat-tempat sampahnya pun dibawa, sampah-sampahnya pun dibawa, gak ada. Begitu juga lah hidup kita di dunia. Ketika kita mati, yang dibawa adalah amal ibadah kita yang terbaik. Adapun sampah-sampahnya, dunia ini semua yang merupakan sampah itu kita tinggalkan semua. Oleh sebab itu dikatakan setiap ada jenazah yang meninggal itu ada 3 yang mengantarkan. Yang pertama keluarganya, yang kedua hartanya, yang ketiga amalnya. Fayar yang itsnain wa yabqa wahid. 2 balik, 1 tetap kekal bersama si mayit. Namun yang sangat disayangkan, banyak orang lebih setia dengan yang balik dibandingkan dia setia atau memikirkan dengan yang kekal dengan dirinya. Siapa yang balik, siapa yang kekal, yang akan kembali ketika mengantar kita dalam posisi kita berada dalam keadaan sedang di atas keranda mayit, dimasukkan ke dalam kubur, diantar kita rame-rame oleh kerabat kita, keluarga kita, anak kita, istri kita, orang tua kita yang masih hidup mungkin mengantarkan kita. Tapi tak ada di antara mereka yang setia menemani kita kalau kita sudah masuk ke dalam kubur. Walaupun ketika kita masih hidup, kita tarik sumpah daripada dia, sayang gak kita sama dia atau dia sayang sama kita. Sesayang apapun orang gak ada yang mau menemani dalam kubur. Cintanya istri kalian atau istri kita gak akan mau menemani kita di dalam kubur kita. Cintanya anak kita kepada kita pun tidak akan pernah mau menemani kita dalam kubur kita. Mereka kembali. Ketika diantar kita ke kubur kita, harta-harta kita pun ikut. Mobil-mobil yang kita punya, kendaraan-kendaraan yang kita punya, HP-HP yang kita punya, perhiasan-perhiasan yang kita punya, itu sempat dibawa ke kubur kita, tapi pun balik, gak akan ditanam oleh kerabat kita di dalam kubur kita. Apa yang tinggal? Yang ketiga amal. Amal itu yang akan menemani kita di dalam kubur kita. Lah kenapa kita sibuk dengan suatu hal yang tidak kekal menemani kita, yang gak bakal setia bersama kita, namun kita justru malah menyibukkan diri kita dengan suatu hal yang tidak setia, dan kita tinggalkan, sia-siakan hal yang paling setia dengan kita. Oleh sebab itu Nabi SAW pernah bersabda, la tazulu qama qadama 'abdin hatta yus'alu an arba'. Gak akan tergelincir kaki seseorang nanti di yaumil kiamah kecuali Allah Subhanahu wa taala akan tanya 4 hal. Semua kita akan ditanya pertanyaan yang sama. 4 hal ini gak akan pernah terlewatkan, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap individu di antara kita semua. Apa yang pertama? Wa an umrihi fi ma afna.
Pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, umurnya kamu ketika kamu di dunia, apa yang kamu gunakan ketika kamu berada diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia? Kamu pakai untuk main-main? Kamu pakai untuk maksiat? Kamu pikir bahwasanya hidupnya kamu itu di dunia kekal selama-lamanya, nggak akan ada jalan kembali nanti di yaumil qiyamah? Bukankah Allah berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina turja'un?" Emangnya kalian berpikir hidup kalian ini adalah abas? Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan abas. Apa itu abas? Sia-sia. Hanya hidup saja. Gak ada pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Gak ada tuntutannya nanti di akhirat. Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un? Terus kalian pikir kalian gak kembali kepada kami? Kepada siapa kita kembali? Kepada Allah. Kepada Allah yang menciptakan kita, yang mengatur kita, yang mentakdirkan kita, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita. Kepada Allah kita kembali. Tadi kita katakan, siapa di antara kita yang tidak pernah ditinggal oleh anggota keluarganya? Dan ingat, ketika kita sudah masuk ke dalam pintu itu, pintu kematian tersebut, ingat gak ada jalan kembali. Jalannya, tiketnya tiket one way, gak ada tiket PP di sini. Ini kalau kita masuk ke aula bisa masuk dari pintu sini, bisa keluar dari pintu situ. Tapi ini pintu kematian, tiketnya one way. Gak akan ada di Traveloka dimanapun, gak akan ada dijual tiket baliknya. Kalau ada, coba tanya siapa di antara kita pada malam hari ini pernah merasakan kematian terus hidup lagi sekarang hadir. Kalau ada yang tunjuk tangan kabur kita semua, hantu Bapak-Bapak. Akan tetapi ini menunjukkan bahwasanya tiket one way. Jadi tiket-tiket satu jalan. Gak ada lagi kembalinya kita di dunia. Oleh sebab itu, jangan sampai ketika kita sudah membeli tiket tersebut, masuk kita berangkat dengan tiket tersebut, ternyata kita salah membeli tiket, salah jalan, salah tujuan, salah kita membeli tiket, namun nggak bisa kembali lagi dengan tujuan yang benar. Oleh sebab itu dikatakan, bi'satun nadamah yaumil qiyamah. Kalau mau menyesal di dunia, nyesal sekarang. Kenapa kita nggak rajin ibadah? Kenapa males buat amal? Nyesal itu nyesal sekarang. Karena nanti ketika di yaumil qiyamah, kalau sudah menyesal itu adalah seburuk-buruknya penyesalan. Kenapa seburuk-buruk penyesalan? Di dunia kalau kita menyesal, kita masih ada kesempatan untuk merubah dengan yang lebih baik. Tapi kalau udah menyesal di akhirat, kapan lagi mau berubah? Dunia ini darul amal, la jazaa fiha, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dunia ini adalah tempatnya amal, jangan mengharapkan balasan daripada Allah. Wal akhirah darul jazaa, la amala fiha. Akhirat itu nanti tempatnya untuk dibalas oleh Allah. Gak ada lagi amal ibadah. Seenak apapun, serajin apapun kita sholat, itu nanti di akhirat udah gak ada lagi kewajiban untuk sholat. Sehebat apapun tiap hari kita berpuasa di dunia, nanti di akhirat udah gak ada lagi puasa, gak ada haji, gak ada apapun. Kenapa? Itu bukan tempatnya amal, itu tempatnya jaza. Dunia tempatnya amal, jangan harap balasan. Akhirat tempatnya balasan, gak ada lagi amal. Maka kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beramallah engkau di tempatnya engkau beramal, agar engkau mendapatkan balasan di tempat yang nanti tidak lagi ada amal. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, an umrihi fima afnah. Umur kalian gunakan untuk apa? Dunia yang kita cari, yang kita sibuk setiap hari sampai bermusuhan, sampai kita lupa sholat, sampai kita lupa sama Allah. Ingat, coba tanya bagaimana kadar dunia yang membuat kita tergila-gila. Kalau mau tahu bagaimana kadar dunia, busuknya dunia, hinanya dunia, yang membuat mata kita banyak tergila-gila, hati kita tergila-gila, coba tanya sama orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Itu coba kalau Pak Ujang waktu dalam keadaan sakaratul maut kemarin,
Atau ada orang tua kita, keluarga kita yang dalam keadaan sakaratul maut, coba tanya sama dia, Pak, Bapak saya kasih mobil mewah, masih mau apa enggak? Udah dalam keadaan sakaratul maut, ditawarin mobil mewah, ditawarin rumah mewah, ditawarin apapun, dunia seindah-indahnya ditawarin. Orang yang dalam keadaan sakaratul maut ditawarin begitu, bukannya malah senang, tapi diludahin muka kita. Yang aku butuhkan bukan mobil, yang aku butuhkan bukan rumah, yang aku butuhkan bukan dunia, yang aku butuhkan engkau. Talqin aku ucapkan la ilaha illallah. Engkau ajarkan aku, engkau tuntut aku untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu yang paling berharga. Dan semuanya kita akan menyadari itu demikian. Oleh sebab itu jangan sampai kita sadarnya itu, menyesalnya itu terlambat. Yang tadi dikatakan di satu nadamah yang qiyamah. Seburuk-buruk penyesalan di yaumil qiyamah. Gak ada kata untuk mau balik lagi, mau memperbaiki lagi, tidak ada. Oleh sebab itu perhatikan, jangan sampai ada satu daripada umur kita, sesaat daripada umur kita jadikan untuk maksiat kepada Allah. Demi Allah, setiap detik, bahkan lebih singkat daripada detik sekalipun yang kita lakukan di dunia, yakinlah semuanya Anda akan melihat apapun yang Anda lakukan ketika Anda dipertontonkan oleh Allah nanti di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sebesar biji darah kalian berbuat kebaikan, akan kalian lihat apa yang kalian lakukan. Sebesar biji darah perbuatan buruk kalian yang kalian lakukan akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa diri kita ketika kita maksiat, kita pandai sembunyi sana, sembunyi sini, nggak ketahuan orang tua kita, nggak ketahuan istri kita, nggak ketahuan tetangga kita. Tapi nanti di akhirat ingat, orang tua, anak, istri, semua orangnya yang ada di sekeliling kita, bahkan yang nggak kita kenal pun akan sama-sama menonton apa yang kita buat. Satu persatu akan ditontonkan oleh Allah apa yang kita lakukan, dan semua orang yang mungkin selama ini kita merasa nggak ada yang melihat ketika kita maksiat, mereka akan melihat apa yang kita lakukan. Terus kita nanti mau mengatakan, oh istri saya akan memaafkan, enggak. Anak kalian akan memaafkan, tidak. Orang tua kalian akan tidak memaafkan, tidak. Semuanya akan menuntut kepada kita masing-masing. Orang tua udah gak laku lagi di saat yaumil qiyamah. Istri, suami udah gak laku lagi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughni. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Nanti di hari seseorang itu akan lari daripada saudaranya, saudaranya lari daripada dia, dia lari daripada saudaranya. Wa ummihi wa abi, disebut satu persatu oleh Allah. Ibu bapaknya pun akan kabur dari dia. Wa sahibatihi wa bani, istri, suami dan anak-anaknya pun akan kabur daripada dia. Likulli syai'in min likulli imrin yawma idzin sya'nu yughni. Semua orang nanti akan ngurus diri masing-masing. Bahkan jangan heran kalau nanti di yaumil qiyamah anak kita yang nuntut kita supaya kita masuk neraka. Jangan heran ketika kita dapatin istri kita justru yang malah menuntut kita supaya kita masuk ke dalam hati neraka, bukan minta masuk dalam surga. Kenapa? Karena kita sia-siakan umur kita, karena kita tidak perhatian dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tanggung jawab kita yang diberikan oleh Allah, yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sia-siakan demikian. Istri tanggung jawab kita, anak tanggung jawab kita. Kalau enggak bagus kita bermuamalah dengan mereka, tidak baik untuk kita mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang yang paling pertama yang akan menuntut kita nanti di yaumil qiyamah. Oleh hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, umur ini penting. Wabil khusus kita ini umat Nabi Muhammad SAW, itu umurnya itu gak panjang-panjang. Tadi saya dengar kemarin Ustaz Ridwan ziarah kepada satu orang, umurnya berapa? 100? Betul itu. Oh, ada orang umur 171. Kalau sampai 200 Masya Allah juga. Ala kulli hal, itu bisa dihitung
Pakai apa mau dihitung orang yang bisa hidup sampai segitu? Tapi mayoritas kita, berapa lama sih umur kita? Nabi bilang 60-70. Itu kata Rasulullah SAW. Sedikit yang lewat dari itu. Bahkan kalau kita melihat di zaman sekarang, lebih banyak yang nggak sampai dengan umur itu. Apalagi kita hidup di masa-masa sekarang ini, Allah sedang kasih ujian. Banyaknya orang mati, banyaknya orang meninggal. Terlebih, ya Allah, kita diuji betul-betul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belakangan ini berulang-ulang, berterus-terusan kita mendengar orang-orang soleh, ulama, habaib, orang-orang yang alim, satu persatu dicabut oleh Allah, satu persatu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita dapatin seakan-akan yang memang yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang terbaik di antara yang ada di tengah-tengah kita. Syekh Ali Jabir semuanya kenal. Mohon maaf, saya sering kasih perumpamaan. Mereka ini kan ustadz-ustadz yang juga terkenal di TV. Banyak juga ustadz-ustadz yang juga terkenal di TV. Tapi kenapa Syekh Ali Jabir pula lah yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kita tahu di antara yang terbaik yang masuk, bisa berhasil masuk TV, yaitu beliau. Sementara mohon maaf, banyak lagi yang lain, yang salto di mimbar lah, yang joget-joget sama perempuan lah, itu panjang aja umurnya di mata Allah. Yang baik-baik, saya kalau Ustaz Arifin Ilham baik, kemarin lagi Syekh Ali Jabir baik. Di kalangan habaib juga ada Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, Sayyidul Walid, yang orangnya alim, sangat dituakan. Di Aceh ada satu-satu, bukan satu-satunya, bisa dibilang langkahlah ada habaib yang betul-betul berjalan, berpegang teguh dengan salafnya, dengan kakek-kakeknya. Al-Habib Muhammad Al-Akhtas dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berterusan orang-orang meninggal. Lah yang tersisa seakan-akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar yang jahil-jahil yang tinggal. Kata Nabi SAW, Inna Allah la yantazi'ul ilma yantazi'u minal ibad, walakin biqabdil ulama. Allah itu gak ngambil ilmu itu dari kepala kita, itu tiba-tiba hilang. Gak begitu cara Allah mengambil ilmu. Ada orang alim tiba-tiba hilang kepalanya, hilang keilmuannya. Bukan begitu cara Allah mengambil ilmu. Akan tetapi bagaimana cara Allah mengambil ilmu? Ulamanya diambil satu persatu. Ulamanya diambil. Yang mana kalau ulama itu meninggal, zahaba ma ma'u. Yang ada di dalam dirinya ulama itu meninggal, ambil, mati juga. Al-ilmu fi sudur la fi sutur. Ilmu itu di dada. Dadanya siapa? Dadanya para alim ulama. Yang ada di sutur, yang ada di tulisan, yang ada di kertas-kertas, itu hanya ekspresi yang ada di dalam dadanya para ulama. Kita mengenal cara kita menuntut ilmu itu bukan dengan banyaknya baca kitab, tapi dengan siapa kita membaca kitab. Banyaknya bacaan kitab tanpa ada yang membimbing ketika kita membaca kitab itu tidak menentukan seseorang itu alim apa tidak. Karena banyak orang yang pandai baca justru malah tersesat, lebih sesat dibandingkan orang yang tidak membaca. Makanya dikatakan oleh ulama, man la lahu syekh fahuwa syaitan wa syekhuhu. Orang yang tidak punya syekh, tidak punya guru, setan gurunya. Man qara'a biduni syekh fa khata'uhu aktsar min thawabuh. Orang yang baca kitab tanpa dengan guru, maka salahnya dipastikan jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang benarnya. Itu Imam Al-Haddad bilang, kalau mau baca kitab, belajar ilmu itu dengan guru, bukan dengan kitab. Kalau ada orang mengatakan, oh enggak, saya baca kitab ini cuman hanya sekedar yang faham-fahamnya saja yang saya ambil, yang saya nggak paham saya tinggalkan. Apa kata Imam Al-Haddad? Bilang sama orang yang demikian, justru yang kami khawatirkan itu adalah yang kamu faham yang kamu ambil. Takutnya yang faham yang kamu ambil itu adalah faham yang salah. Kalau kamu yang nggak faham kamu tinggalkan, udah selamat. Tapi kalau merasa diri kamu faham,
tanpa ada yang menegur kefahaman kamu, kamu ambil, kamu merasa itu adalah yang benar, itu yang dikhawatirkan kata Imam Al-Haddad. Walihada ya ikhwan, banyaknya para alim ulama, banyaknya orang-orang soleh, satu persatu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini teguran untuk kita. Mau sampai kapan kita hanya tergila-gila dengan dunia saja? Mau sampai kapan? Gak masalah Anda menjadi orang kaya raya, gak masalah, tapi jangan lupa porsi Anda untuk akhirat, porsi Anda untuk Allah. Jangan lupakan. Jangan hanya sibuk 24 jam hidup kita, dari bangun tidur sampai tidur kembali, otak kita duit. Gak pernah kita berpikirkan, punya ilmu gak kita untuk ibadah? Kapan kita ibadah? Kapan kita sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan sampai kita merasa diri kita mau menuntut ilmu, rupanya udah diambil satu persatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin biqabdil ulama hatta lam yabqau illa ru'usan juhalan fa'aftau bighairi ilmin fadullu wa adallu. Sampai yang ditinggal itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cuma orang-orang bodoh, orang-orang jahil. Lalu mereka ditanya, lalu mereka akan membawa sesat, memberikan fatwa yang tanpa ada dasar ilmu, sesat. Yang mendengarkan pun akhirnya tersesatkan, sesat menyesatkan. Maka ingat, semua umur kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Dan yang kedua, al-waqtu syababihi fi ma'ablah, waktu muda. Ulama bilang waktu muda ini adalah waktu sehat. Ini sekarang lagi musim-musimnya banyak orang sakit. Anda yang sehat, apa yang Anda gunakan di saat Anda masih dalam keadaan sehat? Itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Jangan sampai tunggu kita udah sakit baru kita merasa ya Allah pengen sehat lagi supaya bisa dekat sama ulama. Terlambat. Ini masa-masa sehat, orang masih banyak yang masuk rumah sakit. Anda alhamdulillah kemana-mana nggak pakai oksigen, bernafas masih gratis, semuanya masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaatkan itu kesehatan. Yang ketiga kata Nabi SAW, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta yang kamu miliki itu dari mana kamu dapat dan kemana kamu infakkan itu harta. Almarhum Bapak Ujang terkenal orang yang dermawan. Tahu apa yang beliau keluarkan, itu yang akan menjadi harta beliau nanti di akhirat. Harta yang beliau infakkan untuk di jalan Allah, itulah harta beliau nanti di akhirat. Nabi SAW pernah satu kali memotong satu ekor kambing. Disuruh oleh Nabi SAW kepada Siti Aisyah untuk kambing itu dibagi-bagikan. Semuanya disuruh. Semuanya disuruh bagi-bagi oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika dibawa oleh Siti Aisyah semua daging kambing tersebut dibagi-bagi, lalu ada satu bahagian paha itu dikembalikan, balik lagi nggak sempat dibagi-bagi oleh Siti Aisyah, dikembalikan kepada Nabi Muhammad. Rasulullah tanya, ya Aisyah, sudah kau bagi-bagi semua itu dah kambing daging? Kata Siti Aisyah, sudah ya Rasulullah, yang tersisa cuma paha. Kata Nabi SAW, semuanya kekal. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, semuanya sudah habis, aku bagi-bagikan, yang kekal cuma paha. Kata Rasulullah SAW, semuanya kekal, yang habis cuma paha. Apa maknanya? Yang dibagikan kepada orang lain itu yang semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang gak sempat dibagikan itu yang akan habis di akhirat, gak ada hitungannya. Semua yang kita miliki, harta kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Dari mana kamu ambil? Halal atau haram? Jelas atau syubhat? Semuanya akan diminta. Dan kemana? Bukan hanya dari mana kita ambil, kemana kita keluarkan pun akan diminta satu persatu pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, jangan pernah menganggap harta yang kita berikan kepada ahli-ahli maksiat itu tidak ada pertanggungjawabannya. Bisa jadi kalau ada namanya pahala jariyah, ada juga namanya dosa jariyah.
Jangan seakan-akan menganggap pahala saja yang jariah, dosa nggak ada jariah, dosa pun ada jariah. Anda bayangkan kalau pernah kita memberikan saham kepada tempat-tempat maksiat, pelaku-pelaku maksiat, ingat selama mereka berbuat maksiat, selama itu juga dosa jariah Anda pun berlanjut. Maka sungguh orang yang sangat merugi, orang yang mati masih dosanya belum mati. Tapi orang yang beruntung adalah orang yang sudah mati tapi pahalanya tidak mati. Yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an ilmihi bima amila bih, daripada ilmunya yang dia dapat dengan apa ilmunya tersebut dia amalkan ilmunya. Ilmu punya banyak, hadir majelis taklim kemana-mana, baca kitab rajin, semuanya dia pergiin, tapi nggak beramal dengan ilmunya. Ini perlu diperhatikan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena insya Allah hari ini kita merayakan atau melaksanakan, membacakan, mengenang 100 hari Bapak Ujang. Nanti satu saat keluarga kita pun akan mengenang 100 harinya kita. Semuanya akan dikenang, semuanya akan merasakan apa yang dirasakan oleh Bapak Ujang. Maka persiapkanlah kenangan yang terbaik. Sungguh beruntung orang yang ketika lahir dia menangis, sekelilingnya tertawa, dan ketika dia wafat dia tertawa, sekelilingnya menangis. Jangan sampai Anda menjadi orang ketika Anda lahir Anda menangis, yang di sekeliling Anda menangis. Terlebih-lebih parahnya lagi, Anda ketika Anda mati Anda menangis, sekeliling Anda pun tertawa. Na'udzubillahi min dzalik.